Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Kita bertemu lagi di podcast Maritime Corner atau Pojok Maritim untuk mendiskusikan berbagai isu, masalah, persoalan, topik, sekaligus solusi kelautan, perikanan, dan kemaritiman. Sahabat sekalian, kali ini topik yang kita angkat adalah merujuk kepada kejadian heroik kemarin yang terjadi pada hari Minggu 24 bulan Januari 2021 yang dilansir oleh berbagai media, di mana aksi heroik tersebut melibatkan Bakamla Republik Indonesia yang menangkap 2 kapal tanker yang berbendera asing di sekitar perairan antara Kepulauan Riau yang berbatasan dengan perairan Pontianak. Kedua kapal tanker ini diduga melakukan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran sehingga ditindaklanjuti dan dilakukan penahanan saat ini. Secara kronologis bisa digambarkan bahwa kemarin dini hari dalam sebuah operasi yang dipimpin oleh Letkol Bakamla Yuli Eko Prihartanto, ini pada saat kapal Marore 322 yang dipimpinnya ini melakukan operasi keamanan dan keselamatan laut dalam negeri atau Trisula, ini melakukan proses-proses operasi di lapangan. Ketika melakukan patroli, ini mendeteksi ada kontak radar yang diam dengan indikasi bahwa ICE-nya dimatikan. ICE ini adalah Automatic Identification System, di mana ini harus dinyalakan. Ini menjadi identifikasi untuk mengecek lokasi dan berbagai hal terkait informasi kapal ini ada di ICE ini. Kemudian ketika dilakukan kontak dengan kedua kapal tanker ini tidak ada balasan, tidak direspon, sehingga kapal Marore kita ini segera melakukan pendekatan dan pelacakan, kemudian pengejaran terhadap kedua kapal tanker ini yang akhirnya ditemukan. Ketika ditemukan, kedua kapal tanker ini berusaha untuk menutupi lambung kapal agar tidak diketahui nomor identitas dan yang ada di kapal tersebut. Sehingga ini semakin menimbulkan penasaran bagi aparat keamanan kita, sehingga dengan sigap segera melakukan upaya-upaya pengecekan, kemudian akhirnya berujung kepada penahanan. Pada saat dilakukan upaya tersebut, ternyata sementara terjadi proses alih muatan BBM ilegal. Sehingga ini menjadi satu pintu masuk untuk segera melakukan penahanan, karena ternyata setelah dicek lebih lanjut, ini banyak sekali hal-hal yang terjadi. Beberapa kesalahan-kesalahan yang diidentifikasi yang kita bisa lihat dalam berbagai media. Yang pertama tentu saja karena mematikan ICE, Automatic Identification System ini, di mana secara internasional ini tidak boleh dilakukan. Karena semua kapal-kapal ini sudah harus diketahui di mana berada dan bagaimana operasionalnya segala macam. Kita ingin mengetahui identitas setiap kapal yang ada di Indonesia, apalagi melintasi wilayah alur laut kepulauan Indonesia kita. Yang kedua, kejahatan yang kedua adalah adanya indikasi oil spill atau tumpahan minyak, di mana tumpahan minyak ini dampaknya sangat signifikan bagi ekosistem perairan dan juga bisa jadi ke mata pencaharian dan juga berbagai hal lainnya. Yang ketiga adalah kedua kapal tanker ini dengan sengaja tidak mengibarkan bendera kebangsaannya pada saat melakukan pelayaran. Dengan ini tentu saja motifnya perlu diperiksa. Yang keempat, ini dilakukan ship to ship transfer BBM ilegal atau transshipment, khususnya BBM ilegal. Nah, ini tentu saja juga dilarang. Kemudian yang kelima adalah dia melakukan lego jangkar di luar wilayah ALKI, koridor ALKI yang dibolehkan. Jadi di alur laut kepulauan Indonesia, betul, Indonesia sudah memiliki 3 ALKI, alur laut kepulauan Indonesia, di mana kapal-kapal asing internasional itu bisa melewati lokasi-lokasi tersebut, tapi dia tidak boleh menyimpang 25 nautical mile dari garis tersebut. Dan tentu saja ada beberapa hal lain yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Nah, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kita melihat persoalan ini supaya bisa diantisipasi lebih lanjut dan bisa kita tuntaskan? Yang pertama, saya melihat kita perlu memberikan apresiasi yang tinggi kepada pihak Bakamla karena keseriusan, ketelitiannya, dan juga kecermatannya sehingga bisa mendeteksi melalui radar, kemudian ICE dan melakukan pengejaran yang berujung kepada penahanan. Saya kira upaya-upaya seperti ini perlu diintensifkan lagi
Karena apa? Di Laut Indonesia setiap tahun itu tidak kurang 40% kapal-kapal niaga berbagai jenis itu melewati wilayah Indonesia melalui alur laut kepulauan Indonesia yang ada di wilayah-wilayah kita. Jadi di Selat Malaka saja misalnya tidak kurang dari 100.000 kapal setiap tahun lewat di situ. Sebagian lagi di Selat Sunda, ada di Selat Lombok dan berbagai lokasi lainnya. Yang kedua terkait kasus dengan kapal tanker ini ke pemilik kapal, ini tentu saja baik nakoda maupun pelaku-pelaku ABK-nya ini perlu dicek lebih dalam motif, status, kepemilikan, dan seberapa banyak dan seberapa sering ini dilakukan. Karena bisa jadi tadi ini adalah modus. Seperti saya gambarkan tadi, jumlah kapal yang melakukan kegiatan aktivitas pelayaran di Indonesia itu lebih sekitar 40%. Sehingga tentu saja bisa jadi ini bukan hanya satu kasus saja, tapi ini adalah modus yang banyak dilakukan oleh kapal-kapal asing sengaja mematikan AIS-nya, kemudian melakukan beberapa transfer-transfer atau upaya-upaya ilegal. Bisa BBM, bisa ikan, bisa organisme langka, bisa penyelundupan orang, bisa senjata, bisa narkoba. Banyak sekali hal bisa dilakukan dengan mematikan AIS tersebut. Sehingga perlu kita mengecek motif, status, kondisi, dan ditelusuri sampai ke kepemilikan. Karena terus terang satu masalah yang kita hadapi adalah seringkali upaya penelusuran itu hanya berhenti di nakoda saja atau ABK, tapi kita luput untuk sampai ke atas, sampai ke pemilik-pemilik kapal. Sehingga ini harus kita dorong supaya kasus ini bisa membuka berbagai hal secara lebih terang benderang. Selanjutnya ketika kita sudah melakukan pemeriksaan dan detail dan penahanan, ini tentu saja harus kita tidak lanjuti dengan penegakan hukum. Jadi jangan sampai upaya sangat strategis yang sudah dilakukan oleh Bakamla ini tidak berujung ke proses hukum yang memadai. Untuk itu kita perlu menyiapkan instrumen hukum yang relevan untuk mengantisipasi kasus tersebut. Kita sudah meratifikasi banyak sekali konvensi-konvensi internasional yang terkait, sehingga kita punya rujukan yang sangat kokoh di level internasional. Dan ini pun sudah kita turunkan dalam berbagai regulasi-regulasi di Indonesia. Jadi kita sudah meratifikasi misalnya UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea. Ini sudah kita ratifikasi, di mana konvensi hukum laut dari hampir semua negara. Ini sudah kita adopsi, sudah cukup lama. Dan turunan-turunannya sudah kita siapkan juga. Nah, ada beberapa lagi kebijakan yang sebenarnya sudah relevan dengan itu. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ini cukup nyambung karena ada tadi oil spill-nya. Kemudian Undang-Undang Nomor 17 tentang tahun 2008 tentang pelayaran, di mana di dalamnya di pelayaran itu ada termasuk pencemaran, termasuk alih muatan, segala macam ini diatur di situ, pelanggaran flag state dan segala macam ada di situ. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang perlindungan lingkungan maritim. Ada, jadi termasuk tumpahan minyak segala macam ada di situ. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 10 Junto Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut. Ini sudah tegas arahnya. Kemudian yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Junto Nomor 85 Tahun 1999 tentang limbah bahan berbahaya dan beracun. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Kemudian ada lagi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut. Kemudian ada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang baku mutu air laut. Kemudian ada juga Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 85 tentang ratifikasi konvensi MARPOL tersebut. Di luar itu banyak sekali lagi regulasi-regulasi yang bisa kita rujuk untuk memperkuat basis kita dalam menelusuri terhadap kapal ini. Karena terus terang di Indonesia alki kita boleh dilewati, tapi ada hak, ada kewajiban yang harus dilakukan oleh kapal-kapal internasional tersebut. Tidak boleh seenaknya melakukan kesalahan atau bermasalah di wilayah Indonesia dan tidak bertanggung jawab. Indonesia ini adalah negara berdaulat, sehingga wajib untuk misalnya dipatuhi berbagai ketentuan aturan yang sudah kita sepakati dan laporkan juga dengan IMO, di mana kita sudah merujuk juga kepada undang-undang payung atau konvensi-konvensi yang ada. Kita yang keempat,
bagaimana kita melaporkan insiden ini ke IMO sehingga kapal ini, kedua kapal tanker ini itu bisa direview lebih lanjut, apakah di blacklist atau misalnya dilakukan upaya-upaya lebih serius dari IMO ini. Karena pelanggaran-pelanggaran kapal ini biasanya dilaporkan secara serius oleh negara-negara atau pihak-pihak terkait. Sehingga dalam proses-proses penegakan hukum, prosecution atau maupun melaporkan ini, saran saya pemerintah Indonesia menyiapkan lawyer-lawyer atau pihak-pihak yang secara khusus merespon ini karena cukup banyak hal-hal. Dugaan saya ini bisa dijadikan pintu masuk untuk membuka banyak praktek-praktek ocean crimes yang terjadi di wilayah perairan Indonesia yang tentu saja bisa merugikan secara ekonomi, bisa menyebabkan pencemaran di berbagai wilayah dan juga banyak sekali tantangan-tantangan yang ada. Sehingga ini perlu dibentuk tim kuat untuk menyiapkan berbagai proses ini. Yang terakhir adalah tentu saja perlu memperkuat sistem monitoring, control, and surveillance. Jadi kita harus memastikan seluruh jengkal wilayah Indonesia ini, wilayah kedaulatan kita ini tidak disentuh oleh berbagai pihak asing. Terus terang belakangan ini kita banyak mendengar beberapa intervensi atau masuknya kapal-kapal dari pihak asing, adanya sea glider, adanya drone, adanya macam-macam yang masuk wilayah Indonesia. Saya kira monitoring, control, and surveillance ini perlu diperkuat, di mana untuk memperkuat ini tentu saja dibutuhkan kekuatan SDM. Kita butuh SDM yang consolidated, yang sangat kokoh, kemudian didukung oleh aturan hukum sehingga mereka bisa bekerja secara terpadu. Kalau mereka terpisah-pisah atau mengacu kepada undang-undang atau pihaknya saja, kadang-kadang ada ego sektoral yang harus kita rapikan. Kemudian yang kedua tentu saja butuh anggaran yang memadai. Nah, anggaran ini bukan hanya untuk SDM, ini juga bisa mendukung berbagai peralatan, fasilitas, armada, termasuk surveillance atau misalnya sistem satelit yang memadai. Saya kira ini beberapa hal yang perlu kita bahas. Saya kira apapun kita perlu garis bawahi lagi bahwa Bakamla telah memberikan satu upaya sangat penting bagi pengawalan wilayah Indonesia. Ini pintu masuk untuk kita memeriksa lagi berbagai ocean crimes yang terjadi di laut. Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia, negara maritim yang harusnya kokoh, tangguh, dan mandiri. Kita ketemu lagi dalam berbagai topik-topik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.